Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Yoga Pratama, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Upaya menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif terus dilakukan jajaran Polres Dogiyai bersama personel BKO Brimob. Polri melalui Polsek Selemadek melakukan kegiatan panen jagung serentak kuartal 1 tahun 2026. Divisi Hubungan Internasional Polri bersama perwakilan Australian Federal Police atau AFP dan Polres Wakatobi melaksanakan kegiatan bakti sosial. Informasi pertama, pemirsa, upaya menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif terus dilakukan jajaran Polres Dogiyai bersama personel BKO Brimob. Dalam patroli rutin di sejumlah titik-titik rawan, petugas menemukan adanya palang jalan berupa tumpukan batu dan kayu yang menghambat akses transportasi warga. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat serta mobilitas kendaraan yang melintas di wilayah tersebut. Dalam menyikapi hal itu, personel gabungan langsung bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi yang dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Dogiyai AKP Arsyad Sabereti. Petugas bahu-membahu membersihkan material yang menutup badan jalan dengan semangat gotong royong. Hambatan berhasil disingkirkan hingga akses jalan kembali normal. Langkah ini menjadi bentuk nyata pelayanan Polri kepada masyarakat sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan tetap terjaga. Kehadiran aparat di lapangan juga memberikan rasa aman bagi warga serta menjaga situasi tetap kondusif. Dari Humas Polres Dogiyai, Polda Papua Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Trenggalek, Polda Jawa Timur melaksanakan pengamanan aksi demonstrasi yang digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau Cabang Trenggalek di kantor DPRD Kabupaten Trenggalek pada Selasa siang 14 April 2026. Pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib. Bersama saya, Bribda Dwi dari Humas Polres Trenggalek akan mengabarkan bahwa siang hari ini di depan gedung DPRD Trenggalek akan melaksanakan pengamanan dan pelayanan kepada teman-teman dari GMNI DPC Trenggalek. Sebanyak 40 personel Polri diterjunkan dalam kegiatan ini di bawah kendali Perwira Pengendali Ibtu Bambang Yulianto. Petugas disiagakan di sejumlah titik guna mengantisipasi potensi gangguan selama aksi berlangsung. Selain pengamanan, sejumlah personel Poluan turut dilibatkan dalam proses negosiasi dengan massa aksi. Pendekatan humanis dilakukan untuk menjaga komunikasi tetap kondusif antara aparat dan peserta demonstrasi. Melalui pengamanan ini, Polres Trenggalek memastikan penyampaian aspirasi berjalan dengan lancar tanpa mengganggu ketertiban umum sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat di sekitar lokasi. Dari Humas Polres Trenggalek, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Untuk kegiatan pengamanan dan pelayanan penyampaian aspirasi DPRD Trenggalek telah berakhir. Bersama saya, Bribda Dwi, mengabarkan salam presisi. Informasi berikutnya, pemirsa, Polres Halmahera Utara telah melaksanakan pemusnahan minuman keras hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD periode Januari hingga Maret tahun 2026. Pemusnahan miras ini bertujuan menjaga situasi Kamtibmas dan sebuah langkah krusial untuk mencegah tindak kriminalitas. Pemirsa, Polres Halmahera Utara melaksanakan pemusnahan minuman keras hasil dari kegiatan rutin yang ditingkatkan periode Januari sampai Maret 2026. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Selain itu, pemusnahan minuman keras ini tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari bahaya konsumsi alkohol, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam melindungi generasi muda dan dampak negatif penyalahgunaan minuman keras. Kegiatan pemusnahan miras berbagai jenis adalah hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan 2026 di wilayah hukum Polres Halut dan Polsek Jajaran. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang terhadap miras lokal, hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan Polres Halut. Hal ini juga sebagai bentuk transparansi penegakan hukum dan komitmen melindungi masyarakat Halut. Kapolres Halut AKBP Erlison Pasar Ibu menjelaskan bahwa hasil dari Anef Kamtipmas 2026 di wilayah hukum Polres Halut, peristiwa tindak pidana yang terjadi berawal dari aktivitas mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Tidak hanya tindak pidana penganiayaan, tindak pidana pengeroyokan dan KDRT, tetapi juga tarkam yang terjadi berawal dari miras. Kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Halut juga terjadi karena pengendara di bawah pengaruh minuman keras. Kapolres Halut bersama dengan pimpinan Forkopimda Halut melakukan pemusnahan barang bukti minuman keras dengan total 5.862,9 liter minuman keras dan 176 botol dengan jumlah kegiatan razia sebanyak 176 kegiatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Alma Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Selain itu, pemirsa, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menggelar rilis pengungkapan kasus serta pemusnahan barang bukti narkotika dalam jumlah besar di Mapolda Kalimantan Selatan, Banjarbaru pada Senin pagi tanggal 13 April 2026. Kegiatan langsung dipimpin oleh Kapolda Kalimantan Selatan dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah termasuk Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa barang bukti utama berasal dari penangkapan 2 orang kurir asal Jakarta dan Lampung oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan pada 8 April 2026. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Banjarmasin Utara dengan barang bukti sabu seberat 43,8 kg. Hasil penyelidikan menunjukkan kedua tersangka merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional yang dikendalikan oleh seorang buron. Dalam pemusnahan kali ini, total barang bukti yang dimusnahkan merupakan akumulasi dari sejumlah pengungkapan kasus, terdiri dari sabu seberat 75,2 kg dan ekstasi sebanyak 15.742 butir. Nilai total barang bukti tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 151 miliar rupiah. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 59 tersangka, terdiri dari 57 laki-laki dan 2 perempuan. Pengungkapan ini dinilai telah menyelamatkan ratusan ribu jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika, serta menghemat biaya rehabilitasi hingga triliunan rupiah. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi atas kinerja aparat kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba serta menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Sebelum dimusnahkan, barang bukti terlebih dahulu dilakukan pengujian keaslian oleh tim laboratorium forensik Polda Kalimantan Selatan. Kegiatan ini menjadi bukti komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika serta melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Barat, pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil mengungkap peredaran obat keras tertentu. Sebanyak 99.000 butir obat berhasil disita dari jaringan yang beroperasi di Indramayu hingga Jakarta. Berikut informasinya untuk Anda. Di Tres Narkoba Polda Jabar beserta Polres Jajaran telah berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana produksi dan edar keras obat ilegal. Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil mengungkap peredaran obat keras tertentu dalam jumlah besar. Pengungkapan ini berawal dari penangkapan 2 pelaku berinisial P dan D di wilayah Indramayu, yang kemudian berujung pada penangkapan pria berinisial MN asal Aceh di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Dari tangan para pelaku, total sebanyak 99.000 butir obat keras terbatas berhasil diamankan
Saat ini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami asal-usul obat dan jaringan peredarannya. Sementara itu, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Demikian kegiatan konferensi pers dari Polda Jabar. Saya Pribadi Ilham, pamit undur diri, salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.